Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Intan Maharani. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek pembuatan aplikasi inventaris barang antik berbasis web menggunakan kode Igniter 3, MySQL, dan admin LTE. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari struktur database, tampilan aplikasi, hingga kode program dan alur logikanya. Untuk penjelasan database, langsung saja kita menuju ke phpMyAdmin. Terdapat 6 tabel utama. Yang pertama yaitu tabel user. Ini menyimpan data admin aplikasi. Kolomnya ada ID, username, email, password, nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk selanjutnya yaitu tabel pemilik. Untuk data pemilik barang antik, mulai dari nama, alamat, kontak, dan tanggal terdaftar. Yang selanjutnya adalah tabel jenis barang. Untuk menyimpan kategori barang antik, misalnya perhiasan, furnitur, dan sebagainya. Untuk tabel barang antik, ini adalah tabel utamanya. Ini inti datanya, setiap barang punya nama, tahun pembuatan, estimasi nilai, hingga relasi ke jenis barang dan pemilik, jumlah barang, tanggal input, serta status perawatan. Untuk tabel perawatan barang itu untuk mencatat riwayat perawatan tiap barang. Ada tanggal dan catatan riwayat perawatannya. Untuk tabel log barang, semua perubahan data barang terekam di sini. Ada field apa yang berubah, nilai sebelum dan sesudah, serta waktu update. Untuk relasi antar tabel, barang antik terhubung ke jenis barang dan pemilik. Setiap riwayat perawatan dan log perubahan juga terhubung ke masing-masing barang. Dengan struktur seperti ini, aplikasi bisa melakukan pencatatan, pelacakan, riwayat, dan juga log perubahan dengan baik serta akurat. Nah, untuk selanjutnya langsung kita demokan saja website dan fitur utama barang antik ini. Ini kita masukkan passwordnya. Oke. Yang pertama tadi login. Terus sekarang kita masuk ke dalam tampilan dashboard. Pertama mari kita lihat halaman tampilan dashboard. Pada dashboard kita bisa langsung melihat rekap statistik penting seperti jumlah jenis barang, terus total nilai estimasinya, dan di sini kita juga menambahkan barang termahal yang ada di database kita, yaitu Mona Lisa bernilai 8 juta sekian. Di bawahnya juga terdapat tabel rekapitulasi jumlah barang dan nilai estimasi per jenis barang. Ini ada jenis barangnya, di sini terhitung ada furniture, perhiasan, uang, otomotif, aksesoris dengan jumlah barang sekian, dan total estimasinya dari setiap jumlah barang ini sudah ditotalkan seperti ini. Dan di sini saya juga menambahkan grafik visualisasi pie chart agar distribusi data antar jenis barang dapat dilihat secara cepat dan menarik. Nah, lukisan, otomotif, uang, perhiasan, di sini juga ada informasi warna untuk setiap barangnya ya. Oke, langsung kita lanjut ke menu data barang antik. Di menu data barang antik, kita bisa melihat seluruh data barang yang sudah tercatat. Setiap data menampilkan nama barang, tahun, estimasi, jenis, pemiliknya, status perawatannya, serta ada aksi untuk detail, edit, dan hapus. Terdapat fitur pencarian cepat, sehingga admin mudah menemukan data berdasarkan nama barang, jenis, atau pemilik. Pada setiap baris terdapat tombol detail, edit, dan juga hapus. Di sini kita bisa mengedit, bisa menghapus juga.
Untuk detailnya, ketika kita klik, jika kita klik tombol detail akan muncul informasi lengkap barang tersebut, termasuk status perawatan, tanggal input, riwayat perawatan, dan log perubahan data. Admin juga bisa menambahkan riwayat perawatan baru langsung dari halaman detail ini. Seperti ini, catatan perlu dibersihkan di tanggal berapa, dan ini nanti otomatis akan berubah ketika kita, misal ini sebelumnya kita ini butuh perawatan, terus kita di detail, nah kita catat di tanggal ini, kita tambah catatan next, contohnya catatan perlu khusus gitu ya, kita tambah perawatan. Nah di sini otomatis akan berubah menjadi terawat, karena itu sama saja itu udah kita rawat. Nah di sini juga ada tampilan log perubahan, tanggal, jam berapa, status perawatan diubah dari terawat menjadi butuh perawatan. Perubahan data yang dilakukan akan otomatis tercatat di log sehingga semua riwayat update dapat dipantau. Untuk selanjutnya kita tambahkan dulu. Ini misalnya kita tambahkan barang antik itu apa ya? Cincin. Tahun pembuatan 1970, nilai estimasinya sekitar 10 juta. Jenis barangnya itu perhiasan. Pemiliknya Eileen dan statusnya terawat aja. Kita simpan. Oke. Ini sudah ada cincin. Di sini ada detail. Belum ada perubahan. Tanggal inputnya 19 Juli dengan jam bla bla bla. Oke, benar. Kita kembali. Data jenis barang dan pemilik. Pada kedua menu ini kita juga bisa menambah, mengedit, hapus, serta mencari data secara langsung. Untuk data pemilik ditambahkan juga informasi tanggal terdaftar. Kalau yang pemilik ini ada tanggal terdaftar juga, jadi ini bisa tahu kapan menambah informasi untuk admin atau informasi yang mungkin diperlukan kalau ada tanggal terdaftar ini. Selanjutnya adalah profile. Log aktivitas di pojok kanan. Ini adalah menu profile. Di sini juga ada. Ini buat logout dan ini buat profile. Kita juga langsung menuju ke sini. Yang bisa digunakan untuk melihat dan mengedit profile admin serta melakukan logout. Untuk halaman di profile ini kita bisa mengganti password baru, terus mengganti nama username tanpa harus kita mengganti dari database. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai fitur utama dashboard, fitur utama inventaris barang antik ini. Kita lanjut ke codingnya ya. Untuk selanjutnya adalah penjelasan dari kode. Project ini menggunakan kode editor 3 yang menerapkan pola MVC. Model view controller. Untuk model sendiri yaitu mengatur akses data ke database, sedangkan view mengatur tampilan halaman, dan controller mengatur alur logika dan komunikasi antara model dan view. Untuk koneksi database, pengaturan database dilakukan di sini. Kita menggunakan database barang antik seperti yang sudah saya kasih tahu tadi di awal.
password kita kosongkan, dan kita menggunakan MySQL untuk database-nya. Untuk model, kita gunakan barang antik model ini. Barang antik model ini berisi fungsi CRUD. Contohnya get all barang antik ini untuk mengambil semua barang antik dan relasi ke jenis serta pemilik. Ini ada insert, update, delete, input, dan hapus data. Untuk insert, update, dan delete itu untuk input, update, dan hapus data. Tersedia juga fungsi tambahan untuk mengambil log perubahan dan riwayat perawatan berdasarkan barang. Ini adalah fungsi tambahan untuk log perubahan dan riwayat perawatan. Untuk controllernya, barang antik. Nah, kalau ini untuk mengatur alur proses seperti metode index, ini untuk menampilkan daftar barang, metode create dan store untuk form tambah data, create dan store. Dua ini untuk tambah data, form tambah data, dan edit, metode edit. Ini metode edit dan update untuk edit data, metode delete untuk hapus data, metode detail. Ini metode detail untuk detail lengkap termasuk log perubahan dan perawatan. Pada saat data barang diupdate, controller akan membandingkan nilai lama dan baru, kemudian menyimpan perubahannya ke tabel log barang. Untuk view di sini, ini kita ada out, ini untuk login, tampilan login. Terus barang antik ini untuk tampilan dashboard barang antik. Di sini ada create, detail, edit, form, index. Terus untuk tampilan dashboard, tampilan jenis barang, dan layout itu seperti kayak header, footer, sidebar, dan tampilan pemilik, dashboard pemilik. Halaman dashboard, data statistik diambil dari controller dan ditampilkan dengan komponen chart dan card dan chart. Di halaman tabel, data diambil dari controller dan ditampilkan dinamis menggunakan loop PHP. Di detail barang, log perubahan dan riwayat perawatan juga ditampilkan dengan tabel. Ini semuanya ada di indeks. Untuk di dashboard index, nah ini adalah kode untuk menampilkan chart. Ini ada beberapa color. Untuk fitur tambahan, fitur pencarian, kita menggunakan input text dan query di filter model. Query filter di model, terus fitur log aktivitas dan log perubahan untuk keamanan dan tracking data, dan ditambah fitur notifikasi pesan error dan sukses memakai session flash data. Demikian presentasi website inventaris barang antik yang saya buat. Proyek ini sudah memenuhi seluruh kebutuhan manajemen data barang antik, mulai dari pencatatan, pelacakan, hingga monitoring perubahan dan perawatan barang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.